bincang-bincang pintar mengenai salah satu topik, yaitu topik tentang kewarganegaraan. Nah, sekarang saya dengan salah satu lulusan terbaik Universitas Katolik de La Salle Manado pada tahun 2020, yaitu Pascal Andre Rampengan, sarjana hukum. Hai guys, senang sekali saya boleh diundang untuk bersama-sama kita berdiskusi bersama tentang satu topik yang sangat menarik untuk dibahas tentang kewarganegaraan. Tidak usah lama-lama lagi guys, kita akan mencari tahu atau mengulik tentang negara itu, dimulai dengan pertanyaan, apa sih itu tentang negara itu, Pascal? Jadi berbicara mengenai negara, sebenarnya untuk membahas tentang negara itu ada 3 definisi yang menjelaskan apa itu negara. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan di situ negara itu didefinisikan dalam 2 arti. Pertama, negara sebagai organisasi yang dimana organisasi itu memiliki kelompok orang yang memiliki kekuatan memaksa yang harus dituruti oleh rakyat di bawahnya. Dan yang kedua, negara didefinisikan sebagai kelompok sosial yang dibentuk oleh pemerintah yang berdaulat untuk mencapai satu tujuan yang bersama untuk tujuan yang lebih baik. Dan yang kedua, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, definisi negara menurut Plato, di mana negara didefinisikan lagi sebagai satu organisasi kekuasaan yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama, tentunya tujuan yang lebih baik untuk masyarakatnya. Dan yang ketiga, Aristoteles, dia menjelaskan bahwa negara itu sebagai persekutuan dari keluarga dan desa yang tentunya dibuat untuk mencapai satu tujuan yang bersama, tujuan yang lebih baik untuk masyarakat bersama. Jadi kira-kira seperti itu definisi dari negara itu sendiri. Dari Pascal jelaskan tentang negara, menurut Anda bagaimana suatu hakikat dari negara tersebut? Oke, berbicara mengenai hakikat satu negara, saya ingin memulai konsep pemikiran kita tentang hakikat itu sendiri dari kerangka berpikir yang disusun oleh Profesor Miriam Budiarjo, di mana beliau mendefinisikan bahwa hakikat dari negara itu terdiri dari 3. Yang pertama, memiliki sifat yang memaksa. Bagaimana menentukan atau melihat sifat memaksa tersebut? Sifat memaksa dari satu negara itu dapat dilihat dari organisasi-organisasi di dalamnya yang digunakan negara untuk mencapai tujuannya, seperti polisi, tentara, atau aparat penegak hukum lainnya. Dan yang kedua, negara memiliki sifat monopoli, di mana sifat monopoli itu digunakan untuk mencapai tujuan bersama dalam satu masyarakat. Dan yang terakhir adalah sifat mencakup semua peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk semua orang dalam negara tersebut. Jadi kira-kira seperti itu hakikat satu negara menurut Profesor Miriam Budiarjo. Nah, dari penjelasan apa itu negara dan hakikat suatu negara, sekarang kita akan mengetahui apa tujuan negara dan bagaimana bentuk-bentuk dari negara tersebut. Oke, kalau kita berbicara mengenai tujuan suatu negara, tentu kita tidak bisa lepas dari konstitusi tertinggi dari negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Dan dalam bagian pembukaannya di situ sudah dijelaskan dengan sangat jelas. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Dan terakhir, berbicara mengenai bentuk-bentuk negara, di sini sudah jelas ada negara dengan bentuk kesatuan, negara dengan bentuk serikat, negara juga dengan bentuk wilayah negara yang berada dalam satu negara, yaitu pemerintahan pusat, dan yang terakhir adalah negara serikat atau federal, yang adalah satu negara yang terdiri atas beberapa negara bagian. Jadi seperti itu bagian-bagian atau bentuk-bentuk dari negara.